Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat program kontur dan chamfer dengan menggunakan aplikasi Mastercam. Nah, baiklah, di sini sudah ada job sheet kita. Nah, di sini ini job sheet yang memang proses pengerjaannya itu menggunakan program kontur dan chamfer. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Fuad Amri, NIM 1806720, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Langsung saja kita buka aplikasi Mastercam-nya. Di sini saya menggunakan Mastercam 2021. Jika teman-teman menggunakan versi yang berbeda, untuk proses pembuatan kontur dan chamfer ini caranya itu sama. Nah, ini kemudian kita lihat job sheet-nya kembali. Nah, ini di sini di job sheet titik referensinya itu berada di sudut kiri bawah, yang berarti gambar ini kita buat dengan menggunakan kuadran 1 dengan lebar 100, untuk bentangannya itu 100 mili dan panjang 100 mili. Jadi kita buat dulu di sini rectangle-nya. Kita kasih titiknya di sini. Nah, di kuadran 1 kita gambar. Lalu kita modifikasi lebarnya itu menjadi 100 mm dan untuk tingginya itu juga 100 mm. Seperti ini. Nah, ini untuk bentangannya sudah kita buat. Lalu kita buat persegi bagian dalamnya. Untuk persegi bagian dalam ini jarak dari tepinya ini dari titik referensi ini 8 mm. Jadi ini ukurannya 8 mm semua sama. Jarak di setiap sisi-sisinya cm. Jadi tinggal kita kurangkan aja. 8 ditambah dengan 8 16. Jadi 100 dikurang 16 diperolehlah nilainya yaitu 84 cm, 84 mm. Nah, jadi tinggal kita buat persegi. Nah, kita setting mulai dari titik tengah. Nah, di sini kita bisa mencari titik pusatnya itu dengan cara garis bantu seperti ini. Nah, ketemu. Nah, di sini nanti kita modifikasi menjadi persegi dengan ukuran 84 mm. Sama tingginya juga. Baiklah. Lalu supaya lebih akurat lagi kita buktikan. Nah, ini ukurannya sudah 84. Nah, ini 100. Nah, ini jarak tepinya ini 8. Ini 100. Nah, jarak ini juga 8. Nah, ini 100. Ini 8. Ini 8. Nah, berarti ukuran di sini sudah benar. Lalu tinggal kita buat chamfernya saja nanti dalam bentuk sketsa 2 dimensi ini. Nah, chamfernya ini ukurannya itu, nah, ini 5 dikali 45 derajat. Nah, berarti kita akan menggunakan di sini. Nah, ini fillet. Nah, ini dia chamfer. Nah, kita pencet bagian sisi satu dengan sisi lainnya. Nah, lalu di sini ukurannya bisa kita modifikasi. Nah, ini udah otomatis 5. Nah, di sini 5. Nah, lalu tinggal kita tambahkan lagi. Nah, ini 5. Ini sudah 5. Lalu tinggal kita tambahkan lagi chamfer untuk sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya juga 5, otomatis mengikuti ukuran yang awal. Nah, jika sketsa 2 dimensinya sudah jadi seperti ini, lalu kita tinggal menentukan mesin apa yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan mesin milling. Nah, lalu barulah bisa kita tentukan bahan mentahnya ini berapa yang akan kita buang nanti. Nah, di sini bahannya ini kita ubah titiknya ini di sini. Nah, lalu untuk ukuran Y-nya tadi 100.
Kita buat bahannya ini 100 dan ini X-nya ini 100. Ini ukuran bahan yang kita miliki. Nah, Z-nya 20. Nah, di sini ini belum terlihat bahan mentahannya, jadi kita setting di sini stoknya ini. Nah, ini udah terlihat bahan mentahan yang kita miliki yang akan kita proses nanti. Nah, kita lihat job sheet. Untuk proses yang pertama ini bisa kita lakukan itu dengan cara konturnya di bagian ini. Kontur, nah ini keliling di bagian tepinya. Kita kontur dengan kedalaman 10 mm. Jadi kita di sini menggunakan kontur, program kontur. Nah, kita seleksi bagian yang dalam ini. Nah, seperti ini, lalu kita okekan. Nah, di sini kita pilih toolpad tipe kontur. Nah, toolnya ini kita pilih end mill, kita filter supaya lebih mudah mencari ukuran toolnya. Nah, diameternya kita pakai plat end mill diameter 10 mm. 10 mm. Nah, holder di sini bisa kita variasikan holdernya. Saya menggunakan yang ini. Lalu cut parameter. Nah, ini jangan lupa di-nolkan. Di setting ke 0. Depth cut-nya ini kita modifikasi. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah ada berapa step. Nah, ini finishnya 0. Langkah untuk pemakanan ke dalamnya kita buat aja 3 kali pemakanan. Nah, ini lalu ada multi fase nih. Jadi pemakanannya itu berulang tergantung dari ini bisa kita variasikan tergantung dari ukuran tool, diameter tool. Nah, untuk kedalamannya itu tadi seperti di job sheet, kedalamannya ini 10 mili. Jadi kedalamannya itu kita buat min 10 karena dia bergerak ke bagian bawah, ke bawah. Nah, ini sudah nampak floatingnya atau backplotnya ini. Nah, bisa kita lihat programnya itu untuk program floatingnya atau backplot ini seperti ini. Nah, di sini kita bisa menganalisis apakah program yang kita buat ini sudah benar atau belum. Nah, jika dilihat dari ini untuk multipassnya itu kurang. Jadi nanti bisa kita tambah. Nah, ini tidak sampai keluar. Tidak ada yang tidak termakan. Nah, bisa kita edit lagi di sini. Kita masuk ke multipass. Nah, ini kita gunakan. Nah, kita gunakan sebanyak 2 kali pemakanan. Nah, lalu bisa kita coba lagi uji plotting seperti ini. Nah, ini untuk plottingannya sepertinya sudah memakan semua sampai luarnya. Coba kita perlambat. Nah, baiklah. Nah, berarti untuk kontur programnya ini sudah bisa kita anggap benar seperti ini. Nah, lalu yang kedua, kita akan membuat program chamber. Di sini ukurannya C1. Nah, kita menggunakan kontur. Nah, cuma di bagian dalam ini, nah ini kita di sini di bagian toolnya kita ubah, kita filter, kita menggunakan yang ini, chamber mill. Nah, baru di sini kita chamfer, kita holdernya kita gunakan itu sesuai keinginan. Nah,
lalu cut parameternya. Nah, di sini yang kita ubah settingannya. Di sini kita menggunakan 2 dimensi chamfer. Nah, ini ukuran chamfer tadi C1 udah benar 1 ukurannya. Nah, lalu untuk multipassnya kita matikan, dan ini nggak apa-apa, kita hidupkan aja. Nah, lalu untuk ini kedalamannya, ini depthnya ini kita buat 0 karena di settingan cut parameter tadi sudah kita atur dia itu pemakanannya itu 1. Nah, di sini bisa kita oke kan aja 0. Nah, setelah seperti ini kita bisa lakukan itu pengujian plotting. Di sini udah nampak. Nah, cuman tidak terlalu jelas garis pemakanannya ini. Nah, lalu kita langsung aja kita uji plotting atau backplot. Nah, ini. Nah, kita perlambat. Nah, ini sudah bisa kita anggap benar. Nanti tinggal kita eksekusi aja di simulator dan melihat hasil dari program yang kita buat ini. Kemudian ini jangan lupa kita tutup programnya seperti ini supaya rapi, lalu kita seleksi programnya. Nah, setelah terchecklist semua, lalu kita bisa di sini mengujinya dengan simulator T. Nah, ini dia simulatornya atau simulasi untuk melihat program kita ini bagaimana proses pemakanannya dari bahan mentah yang kita buat ini. Nah, kita mulai. Nah, ini proses pemakanan kontur tadi. Nah, lalu ini kontur yang chamfer tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini tampak bagian depannya, tampak bagian atas, dan ini isometriknya. Nah, ini. Jadi program yang kita buat tadi seperti inilah hasilnya. Program kontur dan chamfer. Nah, kemudian ini ada bonus bagaimana cara untuk menampilkan G-code atau hasil dari kode program yang kita buat ini. Nah, seperti ini. Kita simpan filenya ini di lokasi yang kita inginkan atau yang kita ketahui. Nah, kita buat nama filenya agar lebih mudah mencarinya, itu kita buat program kontur dan chamfer. Lalu kita save. Nah, kita tunggu nanti akan keluar G-code-nya dari program yang kita buat tadi. Nah, ini merupakan G-code atau ini ukuran-ukurannya tadi dari program yang kita buat tadi, program kontur dan chamfer. Jadi sebanyak ini. Jadi program-program inilah yang nanti akan diinputkan ke mesin CNC untuk dieksekusi. Nah, baiklah, mungkin sekian saja pembelajaran kita mengenai program kontur dan chamfer pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya Said Fuad Amri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.